Wijaya dari kelompok MAUS. Nah, di sini saya ingin membawakan materi dari 0 hingga 1 mengenal algoritma dasar. Matematika itu dasar untuk IT. Nah, di matematika dasar juga di situ ada aljabar dan fungsi, manipulasi. Nah, selanjutnya ada kompleksitas algoritma, terus evaluasi performa kode, latih logika dan analisis, fondasi untuk menjadi programmer handal. Nah, di sini juga kita punya logika informatika dan struktur data. Nah, logika informatika ini untuk kita berpikir secara terstruktur. Pecahan masalah juga bisa kita pecahkan dari mulai masalah kecil sampai juga besar, agar kayak kita itu bisa nih di dalam programming itu kan pasti bakal ada logika untuk memecahkan masalah-masalahnya. Nah, kita juga di sini diajarkan agar kita menjadi programmer yang efisien, bukan cuma sebatas kayak ngoding HTML, C++, ataupun Python. Jadi semuanya kita bisa gitu loh. Kita bisa ngoding dan kita juga bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada di codingan kita. Jadi nggak cuma melihat teks doang gitu. Nah, di sini juga kita itu tuh mempunyai struktur data, array, list, tag, queue, size, dan graph. Penting buat menganalisa data secara optimal dan juga scalable agar masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa ditangani secara cepat dan juga efisien. Jadi kita nggak buang-buang waktu banyak, guys. Nah, tentu dong kalau kita menjadi programmer, kita harus memilih bahasa yang emang benar-benar kita bisa gitu loh. Seperti di bahasa tuh seperti ada Python, C++, terus Java dan lain-lainnya juga ya. Nah, di sini tuh kita harus bisa nih memilih bahasa pemrograman. Nah, mulai dengan satu bahasa inti, entah itu Python ataupun JavaScript. Nah, yang saya saranin sih dua itu dulu, guys, soalnya mereka berdua itu gampang untuk dipelajari dan juga mereka itu fleksibel. Nah, jangan lupa kita juga harus pahami dasar-dasarnya. Kita kuasai fondasi sebelum kita terjun gitu ke dalam hal itu. Kita perlu untuk mempelajari dasar-dasarnya agar nanti giliran kita terjun ke sana dan menemui hal-hal kompleks, kita itu ngerti cara nyelesainnya gitu loh. Nah, kalau misalkan sudah belajar bahasa sebelumnya, kita mungkin bisa nih mempelajari C++, Java. Nah, by the way beda ya JavaScript dengan Java. Nah, atau Kotlin sesuai kebutuhan kita. Kita nanti maunya tuh masuk ke mana gitu. Nah, karena kan setiap kayak IT itu mempunyai kayak jadi setelah kita udah bisa nih bahasa pemrograman yang kita pelajari sebelumnya, kita tuh bisa nih belajar bahasa pemrograman selanjutnya. Kita bisa sebutannya bahasa lanjutan, guys. Nah, bahasa lanjutannya itu mungkin kayak C++, atau mungkin C, atau mungkin Java. Java dan juga JavaScript itu berbeda, guys. Itu berbeda. Ya, kita sama-sama belajar untuk kebutuhan masing-masing aja. Kalian butuhnya apa? Nah, kita juga di sini itu tuh harus, guys. Jadi kalau misalkan kita masuk IT untuk menjadi programmer dan kawan-kawannya, itu tuh penting banget buat pelajarin bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini itu tuh benar-benar kepake banget, guys. Soalnya kayak hampir semua dokumentasi, kursus, terus tutorial IT itu tuh banyak, kayak rata-rata tuh pakai bahasa Inggris. Jadi kita tuh harus paham tuh bahasa Inggris biar kita tuh hmm, banyak gitu loh, banyak kayak pembelajaran yang bisa kita ambil dari luar. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris kan kita bingung ya. Jadi info yang kita dapat itu cuma sebatas yang bisa bahasa Indonesia doang diajarinya. Terus jangan lupa tuh dokumentasi. Nah, dokumentasi
dokumentasi ini nggak kayak foto-foto guys. Nah, dokumentasi yang saya maksud itu tuh kayak sebagian besar dokumentasi itu ditulis itu pakai bahasa Inggris. Nah, karena ditulis bahasa Inggris, lagi-lagi itu tuh penting sekali untuk belajar bahasa Inggris di informatika, apalagi nanti kita coding juga pakainya bahasa Inggris. Nah, untuk kursus dan tutorial itu tuh akses sama tutorial tuh eh, yang terbaik di dunia itu pakai bahasa Inggris juga, lagi-lagi. Jadi emang sepenting itu sih kayak belajar bahasa Inggris. Terus di sini kita bisa membahas tentang algoritma dan pola pikir terstruktur. Nah, yang pertama itu kita tuh harus bisa memecahkan masalah. Algoritma itu memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang mudah diselesaikan. Jadi kalau misalkan masalahnya sebesar gunung, kita itu harus bisa nyelesain gitu loh, nyelesain kayak biar kalau misalkan kita nyelesainnya langsung blok gitu segunung kan, itu kita pasti bingung juga kan. Jadi kita tuh harus mecah nih bagian-bagian gitu loh. Masalah ini tuh bisa diselesaikan dengan cara ini, masalah ini juga bisa diselesaikan dengan cara ini. Jadi kita tuh harus bisa memecahkan masalah-masalah yang besar itu menjadi masalah kecil agar kita tuh gampang gitu loh, gampang cari jalan keluarnya. Nah, panduan belajar tanpa algoritma semuanya itu bakal hilang arah. Kita tuh nggak bakal bisa uh, belajar tanpa algoritma, karena algoritma itu tuh benar-benar penting banget sih, karena algoritma itu kayak bikin jalan kalian itu lebih ketata gitu loh, jadi lebih paham. Jadi kalian mau belajar ini, kalian tuh udah tahu gitu loh jalan-jalannya ke depannya itu kayak gimana. Jadi kalian lebih gampang lah buat capai tujuan kalian itu. Nah, bahasa pemrograman sama bahasa Inggris nih selanjutnya. Yang pertama, fokus satu bahasa. Pilih satu bahasa pemrograman yang kalian emang benar-benar kuasain. Nah, atau kayak semacam Python sama JavaScript lagi sebagai kayak dasar kalian buat tumpuan kalian. Nah, kalau kalian udah menguasain satu bahasa itu gitu, nggak harus bener-bener pro banget tuh guys, karena di sini kan kita belajar juga. Nah, itu tuh kayak pasti bakal memudahin lah bahasa-bahasa lainnya, kayak kita nanti belajar C++, C, terus Java. Itu tuh kalau kita misalkan udah belajar dari awal dan kita udah ngerti, itu tuh pasti kalau belajar bahasa lain gak gampang guys. Nah, kunci sumber daya nih, lagi-lagi bahasa Inggris itu membuka 90% sumber daya untuk kita belajar buat kayak kedepannya. Jadi kita penting banget itu untuk kayak belajar bahasa Inggris biar kita tuh informasinya nggak terbatas. Terus kenapa sih kok penting nih? Karena yang pertama, kunci penyelesaian masalah itu penting guys. Yang kedua, itu tuh terhubung dalam belajar. Yang ketiga, fondasi kuat. Tiga itu tuh udah benar-benar penting banget guys buat kita ke depannya. Nah, di sini tuh ada Lovelace juga nih, yaitu pionir algoritma. Lovelace yang algoritma pertama itu tuh kayak jadi yang bikin algoritma tuh sebenarnya perempuan. Fun fact, itu tuh cewek. Itu tuh abad ke-19 yang kerjasama sama yang namanya Charles Babbage gitu. Terus kayak di situ juga ada mesin analitik, kayak nanti itu tuh mesin-mesin yang emang rancangan itu canggih, terus bisa diprogram pakai instruksi gitu. Jadi kita tinggal masukin promnya, habis itu jadi gitu, karena kan itu bisa diprogram sesuai instruksi kita kan. Nah, terus kayak fisik komputer, terus lebih dari sekedar mesin hitung, mengonsep solusi. Jadi kayak itu tuh gak cuma mesin hitung doang, jadi kayak dulu tuh emang dipakainya buat gitu kan, cuman sekarang lihat aja udah ada HP, udah ada laptop, udah ada komputer, ada TV dan kawan-kawannya. Dan itu tuh dari situ gitu loh, dari kita bikin dari situ. Terus kita itu
tuh akan ngebahas tentang AI. Ini emang bener-bener kayak AI itu lagi marak banget sekarang. AI itu suatu sistem yang belajar dari pola dan data untuk memprediksi, mengklarifikasi, atau menghasilkan konten, bahkan mengotomisasi tugas manusia. Jadi kayak tugas-tugas kuliah kalian, sekolah ataupun apapun itu tuh bisa dikerjain pakai AI. Nah, cara bertahan dan tetap relevan nih, karena kan kayak AI bisa menggantikan, oh iya, isu-isu AI menggantikan peran manusia di hidup. Nah itu tuh eh, ada nih kunci bertahannya biar kita tuh nggak geser nanti. Nah itu tuh kuasai dasar yang emang AI itu, kayak misalkan AI itu dibuatnya kayak gimana segala macam, dan kayak kita tuh jangan jangan menggunakan AI itu untuk kayak eh, gimana ya, kewajiban kita gitu. Jadi kayak misalkan kita dikasih tugas, oh kita nggak ngerti nih, langsung deh minta jawaban ke AI. Enggak guys, enggak kayak gitu. Jadi kayak AI itu bisa dipakai kayak misalkan saya dikasih tugas terus kayak saya ngerjain ngerjain terus tapi nggak paham gitu kan, kayak ada soal yang saya nggak paham, itu tuh baru tuh kita bisa mungkin cari di AI kayak from, eh, dia tuh, tapi jangan kayak langsung minta jawaban ya, itu kan nanti malah kita nggak ngerti. Kita tuh harus bisa kayak ngegunain AI itu sebagai asisten. Jadi kita tuh minta AI itu buat ngajarin kita gitu loh, kan ada cara-caranya ya biasanya di AI. Terus kayak kita tuh harus fokus pada pemahaman. Jadi kayak pemahaman kita tentang AI itu harus didalami lagi gitu kan. Terus kayak problem domain. Nah, problem-problem yang disebabin AI itu apa aja sih? Nah, kita tuh di situ harus tahu agar untuk kedepannya kita tuh bisa gitu loh, kayak eh, mengetahui kelemahan AI itu di mana, atau mungkin kalian mau bikin AI sendiri, itu juga harus ya guys, penting. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.